Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Ada rasa hormat dalam nada bicaranya, tapi tidak rendah hati atau sombong. Dia berasal dari Wan Baolou, dan dia tidak percaya bahwa Qin Chen akan membunuh mereka semua. Dan jika Qin Chen benar-benar keturunan Po Chen Wuhuang, maka Po Chen Wuhuang juga adalah salah satu tetua kehormatan Wan Baolou di masa lalu. Qin Chen tertawa, "Semuanya, jangan khawatir, tuan muda ini tidak akan melakukan apapun kepada siapapun atau kekuatan apapun. Bahkan, tuan muda ini telah mengembalikan Wuxiang Wudi dan Jinsen Wudi." "Apa? Kaisar Wuxiang dan Kaisar Tubuh Emas telah dibebaskan?" Ucap semua orang terkejut, bagaimana ini bisa terjadi? Keduanya adalah anggota tingkat tinggi Kekaisaran Xuanyuan, Qin Chen benar-benar akan melepaskan mereka. Qin Chen melanjutkan, konspirasi antara Ben Shao dan Feng Shaoyu hanyalah masalah pribadi. Itu tidak ada hubungannya dengan Kekaisaran Xuanyuan. Selain itu, Ben Shao percaya bahwa kebanyakan orang di Kekaisaran Xuanyuan tidak tahu tentang rahasia Feng Shaoyu dan Istana Berkabut. Demi masa depan, pemuda ini secara alami tidak akan dengan mudah membunuh praktisi manapun. Tetapi, Qin Chen melirik kerumunan, karena Istana Berkabut berkolusi dengan setan alien, Ben Shao akan bergabung dengan Tanah Suci Garis Darah untuk membangun aliansi manusia. Tujuannya adalah untuk menaklukkan Istana Berkabut dan melawan alien. Bukankah ini sama dengan yang dilakukan Feng Shaoyu dan Yan Guan sebelumnya? Ada suara diskusi dari kerumunan. Apakah ini untuk memaksa mereka mengungkapkan pandangan mereka? Jangan khawatir, aliansi manusia yang didirikan oleh Kota Guntur dan Tanah Suci Darah tidak akan mengancammu. Anda tidak perlu menyetujuinya terlebih dahulu. Setelah Anda kembali, Anda dapat mempertimbangkannya dengan cermat. Terutama Wan Baolou dan kekuatan lainnya pasti akan membutuhkan pengambilan keputusan tingkat tinggi. Selain itu, termasuk Pavilion Pil dan Kidian, dan siapapun yang mau dapat secara sukarela bergabung dengan aliansi saya tanpa ancaman apapun. Dan sekarang, semua orang bisa kembali, dan Tanah Suci Darah tidak akan lagi menghalangimu. Ketika Qin Chen mengatakan ini, semua orang tercengang. Beberapa hari berlalu, Qin Chen, Fu Qiankun dan Gu Zunren telah tiba di tempat yang sangat misterius di ibu kota suci. Alasan mengapa Sang Guan Xier tidak membunuh Fu Qiankun di masa lalu adalah untuk mendapatkan rahasia tempat ini. Fu Qiankun melihat ke tempat rahasia yang hanya diketahui oleh para guild master dari Tanah Suci Garis Keturunan di depannya, dan matanya menunjukkan rasa ingin tahu yang kuat. Qin Chen melihat dengan rasa ingin tahu ke tempat di depannya. Itu terletak jauh di bawah tanah di markas besar Tanah Suci Bloodland, dan apa yang muncul di depan semua orang adalah bagian yang sangat aneh. Di pintu masuk lorong, ada gerbang batu yang sangat rumit. Di gerbang batu, ada kekuatan darah yang unik, yang terus-menerus berkedip dan memancarkan makna misterius. "Lao Fu, kemana arah tempat ini?" Qin Chen bertanya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia juga tetua kehormatan Tanah Suci Darah, dan dia belum pernah mendengar tempat seperti itu. Fu Qiankun tersenyum pahit dan berkata, "Aku tidak tahu kemana arah tempat ini. Saya hanya tahu bahwa ini adalah rahasia yang hanya diketahui oleh presiden masa lalu dari Tanah Suci Garis Keturunan kita, dan hanya presiden yang tahu tempat ini. Sebagai Presiden Tanah Suci Darah, sejak saya mengambil alih dari presiden sebelumnya, saya telah diberi tanggung jawab, yaitu, untuk melindungi tempat ini dan tidak pernah membiarkan siapapun menghancurkan tempat ini, tapi aku juga sangat penasaran. Faktanya, selain presiden masa lalu, orang lain di Tanah Suci Darah bahkan tidak tahu tempat ini, tapi anehnya Sang Guan Xier mengetahuinya," ucap Fu Qiankun menjelaskan. Qin Chen mengangguk. Sang Guan Xier benar-benar tahu tempat ini, dan ingin memecahkan rahasia tempat ini. Ucap Qin Chen juga terkejut. Dia melihat Simen di depannya dan jantungnya melompat.
Mungkinkah disinilah asal mula langit dan bumi? Sial, jika demikian, mengapa Sang Guanxia harus memutar otak untuk mengetahui lokasi tempat ini dan ingin memasukinya? Namun, jika ini benar-benar asal-usul langit dan bumi, bagaimana Sang Guanxia bisa tahu? Segala macam keraguan membuat Qin Chen bingung dan tidak bisa mengerti. Lao Fu, karena ini benar-benar rahasia yang disimpan oleh tempat suci garis keturunanmu, tidak ada salahnya membawa pemuda ini kan? Tanya Qin Chen berkata sambil tersenyum. Fu Qiankun menggelengkan kepalanya dan berkata, rahasia ini, menurut tanah suci garis keturunan saya, hanya presiden yang dibolehkan untuk tahu. Jika demikian, maka orang tua ini akan menunjuk Anda sebagai presiden berikutnya dari tanah suci garis keturunan saya. Adapun Gu Zunren, orang ini adalah pengikut Anda, hidup dan mati dikendalikan oleh Anda, dan itu dapat dianggap sebagai diri Anda sendiri, jadi Anda tidak perlu terlalu jauh. Ucap Fu Qiankun juga orang yang sangat fleksibel dan tidak bertele-tele, membuat Qin Chen terdiam. Tentu saja, Qin Chen hanya bercanda, dan tidak benar-benar ingin pergi. Wajah Fu Qiankun serius, dan kemudian tangannya tercetak di gerbang batu. Tiba-tiba, kekuatan aneh menyebar dan menyelimuti seluruh gerbang batu. Di atas gerbang batu, ada cahaya, tanda berdarah berkedip, dan berbagai kekuatan terjalin, seperti kode, perlahan terbuka. Kekuatan rune ini sangat istimewa. Bahkan dengan formasi dan larangan Qin Chen, dia tidak bisa melihat petunjuknya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Fu Qiankun memimpin Qin Chen dan Gu Zunren dan langsung masuk ke pusaran air. Begitu dia memasuki pusaran, Qin Chen tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah datang ke ruang yang aneh. Di sekitar semua orang, ada pita berdarah, dan pita berdarah ini mengandung kekuatan penghancur yang sangat menakutkan. Ini adalah kekuatan Laut Dewa Darah. Alis Qin Chen berkedut, ini sangat mungkin. Gerbang batu sebelumnya sudah sangat jauh di bawah tanah di ibu kota suci, dan ibu kota suci sebenarnya adalah kota yang dibangun di atas Laut Dewa Darah. Dapat dikatakan bahwa gerbang batu sebelumnya sudah dekat dengan Laut Dewa Darah. Sekarang, setelah simen terbuka, mereka terus semakin dalam, dan sekarang sangat mungkin bahwa mereka telah memasuki Laut Dewa Darah. Laut Dewa Darah sangat menakutkan, dan Kaisar Bela Diri Puncak pasti akan mati jika dia memasukinya. Bahkan jika kekuatan Qin Chen saat ini mendekati alam semi suci, dia tidak ingin mencoba kekuatan Laut Dewa Darah. Semua orang dengan cepat turun, dan setelah tidak tahu berapa lama, mereka tiba-tiba mendarat di platform batu. Platform batu ini ditangguhkan di Laut Dewa Darah dan diselimuti lingkaran kabut. Qin Chen dan yang lainnya berada di platform batu ini. Kekuatan Laut Dewa Darah di sekitarnya berada di bawah perisai cahaya dan tidak bisa mengikisnya sama sekali. Semua orang melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, dikelilingi oleh lautan Dewa Darah yang luas, tetapi di atas platform batu itu kosong, tidak ada apa-apa sama sekali. Apakah ini platform yang ingin dijaga oleh Presiden Bloodland Holy Land? Qin Chen dan yang lainnya mencari dengan hati-hati untuk waktu yang lama, dan memang tidak ada apa-apa di peron batu. Adapun asal-usul langit dan bumi yang sebelumnya dibayangkan Qin Chen, secara alami tidak ada di sini. Meskipun Qin Chen tidak tahu seperti apa asal-usul langit dan bumi, tetapi jika asal-usul langit dan bumi benar-benar ada di sini, maka Qin Chen tidak akan memiliki akal sama sekali. Tetapi jika itu bukan asal-usul langit dan bumi, tempat apa ini? Mengapa semua presiden Tanah Suci Darah harus menjaga tempat ini? Gumam Qin Chen dalam hati. Tiba-tiba, Qin Chen melihat ke sudut platform batu. Dia selalu merasa bahwa tempat ini agak aneh. Tuan, ada masalah dengan tempat ini. Ucap Gu Zunren juga merasakannya. Dia berjalan ke depan. Tiba-tiba, kekosongan di depannya berdesir, dan sebuah gerbang tak terlihat muncul. Gerbang ini memancarkan aura yang luas, mengejutkan Qin Chen berulang kali. Tepat ketika Qin Chen dan yang lainnya sangat bingung, tiba-tiba, suara mencurigakan terdengar, dan dalam sesaat, kucing hitam besar muncul di peron batu,
matanya berkedip-kedip, dan wajahnya curiga. "Kucing hitam besar, apakah kamu tahu tempat ini?" tanya Qin Chen terdiam. Mengapa dia melupakan kucing hitam besar itu? Dari mata kucing hitam besar itu, mungkin dia tahu sesuatu. "Mengapa kamu tiba-tiba ada di sini?" ucap kucing hitam besar itu memiliki wajah yang berat. "Kenapa? Apakah ada masalah?" ucap Qin Chen mengerutkan kening. Itu adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi kucing hitam besar itu begitu serius. "Aku khawatir kamu dalam masalah. Jika saya tidak salah, di sini seharusnya ada pintu masuk ruang angkasa khusus, pintu masuk ke alam yang lebih tinggi." Qin Chen terkejut. "Alam yang lebih tinggi, maksudmu surga?" Tuan kuno di samping juga terkejut. "Aku tidak tahu, tapi gerbang dan aura ini memang pintu masuk ke alam yang lebih tinggi. Itu mungkin saja surga, atau mungkin juga tidak," ucap kucing hitam besar itu menggelengkan kepalanya. "Mungkinkah ada alam lain yang lebih tinggi di dunia ini selain surga?" tanya Qin Chen berseru. "Tuan, saya khawatir saya tahu tempat apa itu." Pada saat ini, Gu Zunren juga berbicara dengan kaget. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Semua orang memandang Gu Zunren. Gu Zunren tidak segera menjelaskan, tetapi bergumam, "Tuan, tidakkah Anda bertanya-tanya mengapa bawahan ini berada di benua Tianwu meskipun telah mencapai alam suci?" "Mengapa?" Qin Chen mengerutkan kening. Dia telah memikirkan masalah ini sebelumnya. Penting untuk diketahui bahwa ketika seorang pejuang menerobos alam suci, ia dapat menembus kehampaan dan memasuki surga. Menurut kebenaran, Gu Zunren pernah menjadi praktisi di alam suci, dan dia bisa memasuki alam surga, tetapi dia jatuh ke benua Tianwu. Ketika Qin Chen memikirkannya sebelumnya, dia hanya berpikir bahwa Yang Mulia kuno seharusnya tidak memasuki surga untuk pertama kalinya. "Tuan, pada kenyataannya, bukan karena bawahan ini sengaja tinggal di benua Tianwu dan tidak pergi ke surga, tetapi setelah menerobos alam suci, saya tidak dapat menembus kehampaan dengan paksa." Qin Chen terkejut, bagaimana ini bisa terjadi? Jika demikian, pandangan dunia telah sepenuhnya terbalik, karena dalam legenda apapun, seorang pejuang dapat menembus kehampaan dan memasuki surga ketika menembus alam suci. Mustahil. Kucing hitam besar itu juga berkata ke samping, "Jika kamu melangkah ke alam suci, kamu akan dapat menembus kehampaan. Ini karena dao surgawi dari benua Tianwu tidak dapat menanggung terlalu banyak praktisi alam suci, dan begitu seorang pejuang menerobos alam suci, ia dapat merasakan jejak hukum asal, Anda akan terpengaruh oleh kekuatan surga. Bagaimana mungkin Anda tidak dapat menembus kehampaan dengan paksa?" Tuan penguasa kucing senior, bawahan tidak berbicara omong kosong, tetapi kenyataannya adalah, sebelum zaman kuno, para pejuang dapat menembus kehampaan setelah menembus alam suci. Tapi untuk beberapa alasan, setelah zaman kuno, tiba-tiba suatu hari, seluruh benua Tianwu tiba-tiba bergetar. Terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan seluruh benua bergemuruh. Pada saat itu, semua yang kuat di benua itu merasakan kejutan ini, tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi, bahkan sudah banyak ahli yang menyelidiki, namun belum bisa menemukan alasannya. Untungnya, kejutan itu hanya berlangsung sebentar, dan banyak orang tidak memperdulikannya. Tetapi tidak lama setelah itu, beberapa ahli di benua Tianwu yang telah menembus alam suci dan belum menembus kehampaan, tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak dapat merasakan surga. Qin Chen dan yang lainnya tercengang. Setelah seluruh benua terguncang, semua yang kuat tidak dapat menembus kehampaan. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bawahan ini hanya menerobos alam suci setelah kejutan itu. Secara alami, saya tidak bisa menembus kekosongan dengan paksa, saya hanya bisa tinggal di benua Tianwu. Gu Zunren berkata dengan getir. Sejarah benua Tianwu telah terputus untuk jangka waktu tertentu. Berapa lama bawahan ini tidak bisa mengingatnya dengan pasti. Bagaimanapun, bawahan tidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya setelah jatuh, diperkirakan, itu sekitar 20.000 tahun yang lalu.
Kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu tahu tempat apa ini, apa yang terjadi? Qin Chen segera bertanya dengan suara yang dalam, dia merasa bahwa Gu Zunren setengah menjelaskan. Gu Zunren tidak menjawab Qin Chen secara langsung, tetapi bertanya dengan keras, "Tuan, apakah Anda tahu dari mana Laut Dewa Darah ini berasal?" Qin Chen terkejut, dia benar-benar tidak tahu itu, dan segera melihat Fu Qiankun. Sebagai Presiden Tanah Suci Darah, Fu Qiankun harus tahu sesuatu. Legenda mengatakan bahwa ada pertempuran hebat di sini di zaman kuno, praktisi alam suci yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan akhirnya Laut Dewa Darah terbentuk. Dan dalam pertempuran itu, Tanah Suci garis keturunan saya memiliki banyak orang kuat yang gugur, termasuk penguasa Tanah Suci garis keturunan teratas pada waktu itu. Banyak orang yang memberi penghormatan kepada Tanah Suci garis keturunanku memutuskan untuk mendirikan ibu kota suci di Laut Dewa Darah ini. Ucap Fu Qiankun berkata dengan suara yang dalam, ini juga rahasia tempat suci darahnya, tetapi hanya ini yang bisa dia ketahui. Yang Mulia Kuno mengangguk dan berkata, kamu benar. Laut Dewa Darah memang terbentuk karena pertarungan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi apakah Anda tahu mengapa Laut Dewa Darah ada di sini? Tanya Gu Zunren. Fu Qiankun terdiam, dia secara alami tidak tahu ini, dan itu tidak ada di sejarah Tanah Suci Darah. Faktanya, lokasi di mana Laut Dewa Darah berada adalah lokasi terkaya dan paling sentral di benua Tianwu. Ada pembuluh darah sejati yang tak terhitung jumlahnya, alam suci bukanlah akhir, bahkan hanya titik awal di surga. Perang saat itu, kami semua ketakutan. Melihat orang kuat itu akan meledakkan tubuhnya, tiba-tiba cahaya guntur melonjak dari arah Laut Guntur, menghentikan ledakan orang itu dalam sekejap. Semua orang mendengarkan ini dengan kaget, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pertempuran hebat seperti itu akan terjadi di benua Tianwu di zaman kuno. Invasi iblis asing, invasi penguasa iblis abis, dan invasi alam suci surgawi. Berapa banyak penderitaan yang dialami benua Tianwu dalam sejarah. Qin Chen dan Fu Qiankun tampak serius, dan mereka semua melihat ke gerbang. Kalau begitu, pintu masuk yang disegel ini adalah tempat retakan itu berasal dari pria kuat saat itu. Dan jika apa yang dikatakan Tuan Kuno itu benar, maka retakan itu tidak akan mengarah ke surga yang hancur. Ketika dia memikirkan hal ini, hati Qin Chen berdenyut, dan dia tiba-tiba melirik Fu Qiankun, dan mata Fu Qiankun juga berapi-api, jelas memiliki pemikiran yang sama dengannya. Surga, ini adalah tempat yang diimpikan oleh banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda dapat mengarah ke surga dari sini, siapa yang tidak ingin masuk? Kucing hitam besar itu mendengus dingin, jika pintu masuk ini benar-benar mengarah ke surga, maka kekuatan merobek ruang di dalamnya pasti sangat mengerikan. Dengan kalian berdua, jika Anda bahkan tidak mencapai alam suci, Anda akan tercabik-cabik begitu Anda masuk. Kata-kata kucing hitam besar itu tiba-tiba seperti menuangkan air dingin, membuat Qin Chen dan Fu Qiankun terbangun. Rambut dingin Qin Chen berdiri, dapatkah dikatakan bahwa seorang pria kuat pernah keluar dari celah itu? Kucing hitam besar, apakah kamu membacanya dengan benar? Ucap Qin Chen kehilangan suaranya. Tidak mungkin salah, dan ini hanya beberapa dekade yang lalu, itu sekitar 30 tahun yang lalu, seseorang telah memasuki celah ini. Ucap kucing hitam besar itu menjadi semakin bergidik, seolah-olah trauma. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.